Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Pada hari ini kita akan membahas tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran ke-1. Sebelum mengawali pembelajaran, seperti biasa kita harus mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu setelah membaca teks proklamasi kemerdekaan, kalian mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi, kalian mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Yang ketiga, setelah membaca teks, kalian mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, kalian mampu melaporkan dan mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, setelah mengamati tumbuhan dan habitatnya, kalian mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Dan yang keenam, setelah berdiskusi, kalian mampu menuliskan laporan hasil pengamatan terhadap ciri-ciri satu jenis tumbuhan terkait habitatnya. Oke, kita lanjut saja ke pembahasan selanjutnya. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarkan dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Oke, sekarang kita akan membacakan teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu merupakan proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945. Menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus di kota Nagasaki, Jepang. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Proklamasi kemerdekaan Indonesia ini merupakan teks proklamasi yang ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Dia, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Atta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gafar, Pringgondikjo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10.00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Mari membuat peta pikiran dengan 5W dan 1H. Ya, kalian tadi telah mendengarkan tentang proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Nah, sekarang tugas kalian yaitu membuat peta pikiran. Di sini Bapak telah mencontohkan ya. Peta pikiran yang harus kalian buat di sini dalam membuat peta pikiran
ada istilah 5W dan 1H. Ini untuk memudahkan kalian dalam membuat peta pikiran. Apa itu 5W dan 1H? Di antaranya yaitu what, apa, who, siapa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, dan how, bagaimana. Dengan kelima W dan 1H ini, maka kalian akan mudah dalam membuat peta pikiran dari sebuah teks, ya. Kita bahas satu-satu. What, apa? Dari teks yang telah Bapak bacakan tadi, kita dapat menarik kesimpulan pertanyaan. Apa yang melatar belakangi proklamasi kemerdekaan Indonesia? Kalian dapat menjawabnya melalui teks yang telah Bapak bacakan tadi. Yang kedua, who, siapa? Siapa yang menyusun teks proklamasi? Yang ketiga, where, di mana? Di mana teks proklamasi ditulis? When, kapan? Kapan teks proklamasi dibacakan? Selanjutnya, why, mengapa? Mengapa proklamasi kemerdekaan menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia? Dan yang terakhir, how, bagaimana? Bagaimana proses penyusunan teks proklamasi? Untuk bisa menjawab keenam pertanyaan ini dan bisa kalian jadikan sebagai peta pikiran, maka kalian harus membaca ulang kembali teks yang telah Bapak bacakan tadi. Oke, selamat mengerjakan. Dalam membuat peta pikiran ini, kalian harus mengisi kolom-kolom yang telah Bapak sediakan di sini. Ya, ada 6 kolom yang harus kalian isi dan jawabannya berdasarkan dari teks proklamasi yang telah Bapak bacakan tadi. Di sana ada apa, berarti kalian ini mengisi jawaban mengenai apa. Kemudian ada siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ya, kalian tinggal mengisinya, kemudian kalian kirimkan jawabannya ke Bapak melalui Japri. Ya. Tahukah kalian bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? 5 makna penting proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia diantaranya. Sebagai puncak perjuangan Indonesia, bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua yaitu pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini disebut de facto, diikuti oleh pengakuan dari negara lain yang biasa disebut dengan de jure. Yang ketiga yaitu menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Yang keempat yaitu perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Dan yang kelima yaitu sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajah. Indonesia terdiri dari berbagai suku, membutuhkan suatu proses penyesuaian atau adaptasi ketika ingin menciptakan suatu kerukunan dalam perbedaan. Ingatkah kamu pepatah di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Pepatah ini mempunyai makna bahwa apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat, agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Mari kita baca teks tentang bunga teratai. Kita cari tahu bagaimana teratai beradaptasi dengan lingkungannya.
Bunga teratai adalah tumbuhan di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar hingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernapas. Banyak sekali tumbuhan lain yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya, seperti tumbuhan manusia memiliki cara berbeda dalam beradaptasi. Perbedaan yang ada bukan untuk dipermasalahkan, namun untuk disyukuri. Nah, tugas kedua kalian yaitu carilah satu tumbuhan lain yang dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Tumbuhan yang ada di sekitar kalian saja ya. Kemudian kalian terangkan tumbuhan apa itu dan jangan lupa sertakan foto dari tumbuhan itu di buku tugasmu kemudian kirimkan ke Bapak melalui Japri ya. Oke, hanya itu yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Semoga kalian mengerti, kalian pahami dan tidak lupa kalian mencermati ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.